Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Kampus semuanya, kembali lagi nih di podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi bersama saya Reni Dwi Ramadhani. Nah Sobat Bincang Kampus, di sini kita akan membahas nih seputar stigma-stigma mengenai salah satu fasilitas yang ada di kampus kita nih. Apa itu? Jadi kita akan membahas mengenai perpustakaan teman-teman, yang dimana banyak sekali stigma kayak, ih aku ngantuk deh kalau masuk ke perpustakaan ya Pak ya, aku ngantuk deh gitu, kayak baca buku setiap hari, orang-orang di perpustakaan tuh ambisius semua gitu. Nah hari ini kita akan bukti ini, bener gak sih perpustakaan itu kayak gitu, stigmanya gitu ya teman-teman. Nah bersama narasumber yang keren banget sore kali ini yang sudah kayak seger banget gitu ya Bapak hadir ke sini. Baik, halo Bapak, kita akan menyambut Bapak Samjaji SSIT MAkes. Beliau adalah seorang kepala unit perpustakaan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan juga dosen nih di jurusan Kesehatan Gigi. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Oke, gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Luar biasa. Seger banget sepertinya ya. Amin. Oke, tadi hujan nggak apa-apa di luar? Iya, tadi hujan. Oke, tapi semangat gitu ya untuk yeah. menyampaikan inspirasi-inspirasi di sini. Harus tetap Oke, semangat. siap. Oke, mungkin untuk lebih mengenal lebih dekat dengan Bapak nih Sobat Bincang Kampus semua, boleh Bapak untuk menyapa dulu Sobat Bincang Kampus. Terima kasih. Halo Sobat Bincang Kampus, perkenalkan saya Samjaji. Tadi sudah disampaikan, ya, saya dosen di jurusan Kesehatan Gigi dan di tahun 2024 saya diamanatkan oleh Bu Direktur untuk menjadi K-Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sangat luar biasa, sebuah penghargaan, sebuah tanggung jawab yang kemudian harus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, siap. Nah, Bapak apa sih kesibukan Bapak hari ini gitu? Atau kayak akhir-akhir ini Bapak lagi concern about apa nih gitu di kampus? Iya. Bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali karena di pertengahan Desember nanti di 18, 19, 20 kita akan ada momen yang sangat ditunggu-tunggu. Ya. Apa tuh Bapak? Kepoan di Sobat Bincang Kampus semuanya. Ya. Yaitu reakreditasi perpustakaan. Akreditasi perpustakaan. Ya, mudah-mudahan dengan persiapan yang ya kalau spare waktu mungkin agak mepet gitu ya, mepet seperti Poltekkes nih Pak, mendadak mendidik gitu ya biasanya. Katanya ada. Iya, ada itu, seperti ya. itu. Tapi dengan kita memaksimalkan saja sih sebetulnya waktu yang ada untuk kita menguatkan diri ya, kerjasama, semangat dan tentunya harus sehat. Oke, harus sehat dan waras juga teman-teman. Ya, betul. Ya, harus tetap waras, betul. Ya, dengan persiapan waktu yang sangat sempit kalau menurut saya, tapi dengan usaha yang maksimal, insya Allah acara reakreditasi kemudian kita akan mengejar untuk nilai yang maksimal untuk Civitas Akademika Poltekkes. Tuh teman-teman, Bapak itu lagi sibuk-sibuk banget tapi sempat hadir loh di sini. Terima kasih sekali Bapak atas kesempatannya. Sama-sama, luar biasa. Senang sekali bisa hadir di sini. Baik nih, mengenai perpustakaan yang akan menghadapi gitu ya reakreditasi berikut. Nah, itu tuh banyak sekali nih Pak stigma-stigma yang kayak buruk gitu ya dalam tanda kutip tentang perpustakaan. Kayak bikin ngantuk, orang-orang ambisius semuanya, kadang kayak horor gitu ya perpustakaan karena vibes-nya sunyi. Nah, menurut Bapak stigma-stigma tersebut itu benar atau tidak gitu adanya nih? Iya, ini memang apa namanya ya, stigma-stigma itu muncul kan juga atas mungkin beberapa realita yang ada. Makanya kemudian
dari waktu ke waktu perpustakaan itu terus memperbaiki diri, bertransformasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kemudian ada stigma sunyi, justru kemudian transformasi perpustakaan itu mengharuskan perpustakaan itu ramai. Ramai, banyak orang yang datang gitu. Kegiatan-kegiatan positif mahasiswa, kegiatan-kegiatan positif. Banyak hal yang kemudian bisa dilakukan di perpustakaan selain baca buku ya, banyak hal-hal yang lain, diskusi di sana bisa dilakukan, penelusuran ilmiah, baik itu kemudian di jurnal cetak, di jurnal online atau penelusuran pustaka, baik yang buku cetak ataupun yang e-book sudah tersedia di perpustakaan. Memfasilitasi Gen Z kita nih ya teman-teman. Siap. Nih Bapak tadi membahas mengenai transformasi. Ini Bapak menyinggung kata transformasi. Nah, apa sih perubahan nih transformasinya dari perpustakaan yang dulu ke yang sekarang gitu? Sesuai kemudian yang menjadi yang diamanahkan oleh Kementerian Kesehatan ya untuk perpustakaan Poltekkes Kemenkes gitu ya, harus bertransformasi harus kemudian terus memperbaiki diri gitu, harus kemudian memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal kepada mahasiswa, para pemustaka, kepada mahasiswa khususnya ya, dan itu sudah berproses, sudah dilakukan dengan cara mungkin diawali dengan survei kebutuhan pustaka. Jadi menurut survei gitu ya? Itu kan juga salah satunya adalah kemudian menyusur apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh mahasiswa. Gitu. Buku apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh mahasiswa, itu kami survei. Buku apa yang kemudian diperlukan oleh para dosen gitu, baik itu cetak ataupun e-book gitu. Itu kemudian berdasarkan survei itu kemudian kami olah datanya untuk kemudian dijadikan usulan untuk kemudian diadakan mengembangkan kembali gitu ya perpustakaan. Untuk mengembangkan dan untuk konteks perpustakaan yang terus berkembang. Nih Bapak menyinggung tadi nih ada fasilitas-fasilitas di perpustakaan, terus juga ada transformasinya gitu. Nah, sekarang tuh perpustakaan udah ada apa aja sih Bapak gitu yang bisa dimanfaatkan gitu oleh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes ini? Iya, betul sekali. Kita dari perpustakaan atau mungkin yang lebih umumnya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya gitu, terus berupaya untuk kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada pemustaka, khususnya Sivitas Akademika Poltekkes Tasikmalaya. Kita untuk ketersediaan bahan pustaka itu untuk buku cetak kita sudah di atas 10.000 judul buku. Banyak banget ya teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan Sivitas, terutama mahasiswa. 10.000 Bapak? 10.000 judul buku cetak, itu baru buku cetak. Terus e-book, e-book juga kita di atas. Udah banyak banget gitu? Sudah banyak banget, ribuan kita judul buku. Kita kerjasama dengan EBSCO, kita kerjasama dengan PPTI Jawa Tengah, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Gitu. Jadi ada unit khusus atau forum khusus gitu ya Bapak untuk perpustakaan itu? Karena untuk perguruan tinggi, perpustakaan di tiap provinsi itu masing-masing ada forumnya ya, forum perpustakaan perguruan tinggi gitu. Wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah. Kebetulan kerjasama kita yang pertama ini semenjak saya di unit perpustakaan. Ini adalah kerjasama yang pertama kali dengan gebrakan baru gitu ya. Jawa Tengah. Amin. Mudah-mudahan itu lebih kemudian bisa memberikan layanan yang optimal kepada para pemustaka. Bapak ini kan saya Gen Z nih Bapak ya. Mungkin sobat-sobat Bincang Kampus juga Gen Z yang kayak mager banget gitu datang ke perpustakaan kayak baca buku fisik gitu. Kita pengennya simple, digital semuanya gitu. Nah, ada nggak sih gitu kayak transformasi di perpustakaan yang bisa kita akses di kosan ataupun kayak e-perpustakaan untuk kita akses di luar kampus gitu misalkan Bapak? Iya, untuk konsep e-library ya. E-library itu kemudian menjadi target kita berikutnya. Dan untuk sampai saat ini untuk
pustaka-pustaka yang ada di perpustakaan, terutama yang digital ya, terutama yang elektronik. Ya, masih kemudian para pemustaka diharapkan bisa berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan itu. Mungkin next step dengan konsep e-library itu mungkin bisa kemudian memenuhi kebutuhan apa namanya, kita sebagai para Gen Z ya. Gen Z. Maaf nih Pak, sekali. mager sedikit gitu ya kami itu. Betul. Nah Bapak berbincang-bincang di podcast kita kan temanya itu adalah akses ilmu dunia dari perpustakaan. Jadi semua jantungnya kampus mungkin ada di perpustakaan gitu. Betul. Nah gimana sih Pak sebagai seorang mungkin Bapak pustakawan itu bisa memberikan kayak tips gitu kepada mahasiswa kayak yang mager seperti kita, gimana sih biar bisa baca buku itu meningkatkan literasi Indonesia gitu? Oke, iya ini menarik kalau kita kemudian bicara hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, apalagi berkaitan dengan minat baca. Minat baca, nah itu dia Bapak nih yang concern gitu ya di sini. Itu ketika kemudian kita baca, ya mungkin teman-teman nanti boleh deh cek ya, gitu ya. Bagaimana minat baca masyarakat Indonesia gitu ya. Itu sangat sangat-sangat memprihatinkan kalau melihat itu ya. Tapi ya kemudian dengan transformasi dari berbagai macam layanan khususnya yang ada di perpustakaan, ya mau tidak mau Gen Z ya tadi disebutkan Gen Z. gitu kan. Iya, kemudian untuk bisa akses ilmu pengetahuan itu kan tidak hanya kemudian hanya datang ke perpustakaan fisiknya ya. aja gitu ya. Fisiknya aja. Sekarang bisa duduk dimanapun tersedia apa namanya perangkatnya ya, laptop, gadget dan lain sebagainya, internetnya ada, bisa belajar dimanapun. Iya, langsung gitu ya. Artinya bahwa kemudian kanalnya itu banyak, salurannya banyak untuk kemudian bisa belajar. Para Gen Z ini ya. Tapi di samping itu juga kemudian harus ingat bahwa sisi negatifnya juga ada. Oh iya, banyak ya, teman-teman. Itu juga harus diingat ada, ya. Gitu. Artinya kanalnya banyak, kesempatannya banyak, cuma nanti harus dipikirkan adalah filternya. Jadi mungkin dengan datang ke perpustakaan itu ada sosialisasi dengan teman gitu ya, ada komunikasi langsung, karena komunikasi saat ini kan agak gitu. Jangan sampai kemudian ada stigma begini. Internet biasanya itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang justru gitu. Nah, itu yang kemudian ingin dihilangkan, dihilangkan dengan cara, mari kita berkunjung ke perpustakaan. Di sana berbagai macam layanan kemudian tersedia untuk mendukung kegiatan hal ini, sivitas, baik dalam konteks belajar mengajar, ya, pengajaran, mengerjakan tugas kuliah atau menyusun tugas akhir. Nah, itu yang paling penting sih ya. Nanti saya juga mau jujur nih Pak sama Bapak, kadang kalau misalkan saya lagi duduk sama teman-teman nih, kita tuh main HP doang gitu Bapak, jadi kita nggak ngobrol gitu, padahal kita dekat gitu. Nah, tadi tuh mengenai fasilitas-fasilitasnya nih Pak, apakah kita sebagai mahasiswa itu bisa mengakses jurnal yang tadinya kita hanya akses misalkan di Google Scholar ataupun di Publish and Paris gitu, apakah bisa kita cari di perpustakaan gitu Bapak? Sangat bisa. Dicatat teman-teman, sangat-sangat bisa. Karena itu layanan yang diberikan oleh perpustakaan Poltekkes melalui perpustakaan untuk kemudian bisa diakses oleh seluruh sivitas, ya, mahasiswa terutama, dosen, tendik dan lain sebagainya bisa kemudian memanfaatkan itu. Ya. Untuk layanan kami, kita buka dari jam 7 ya, sampai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Ya mudah-mudahan ini akan terus bertransformasi gitu nanti ininya jamnya. Memberikan yang lebih fleksibel lagi kepada para pemustaka. Berarti kalau misalnya ada e-library ini nanti Bapak harapannya nih apakah bisa diakses 24 jam gitu misalnya oleh mahasiswa, kan banyak yang begadang tuh ya kita biasanya ngerjain itu, atau emang dibatas juga gitu untuk e-library? Tujuannya sebetulnya untuk kemudian memberikan layanan seluas-luasnya kepada para pemustaka. Ya, tujuannya gitu, karena ya kita tahu sendiri sekarang zamannya elektronik. Iya betul sekali. Di samping kemudian paperless,
Nah, iya itu. Tapi juga kemudian kemudahan akses yang kemudian bisa dilakukan kapan saja Dan di mana saja. Oke. Nah, baik teman-teman sobat Bincang Kampus, kita sudah membahas lumayan banyak ya sepertinya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan terus kupas tuntas mengenai rahasia perpustakaan di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Cerita kampus yang menginspirasi. Jangan kemana-mana, bye-bye. Oke, kembali lagi nih Sobat Bincang Kampus bersama saya Reni Dwi Ramadhani dan juga Bapak Samjaji hari ini yang akan mengupas tuntas nih teman-teman masih seputar rahasia perpustakaan. Nah Bapak, tadi mungkin Bapak sudah menyinggung juga mengenai transformasi perpustakaan dari yang tadinya hanya fisik aja nih teman-teman menjadi yang elektronik. Dan mungkin yang Bapak rasakan nih Bapak, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari transformasi tersebut di elektronik tersebut gitu? Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya, kita kita sadar betul ya bahwa kemudian hal-hal yang menjadi perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan, IT gitu ya. Perkembangan yang lain ya. Kemudian kita mengenal segala sesuatunya sekarang secara elektronik. Ya, gitu. Bukan hanya KTP saja yang elektronik ya. Iya, banyak juga teman-teman. Tapi sekarang juga sudah menyentuh ranah hal-hal yang berkaitan dengan pustaka. Ya. Oke. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah kelebihannya, kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya ya salah satunya yang sudah dibahas ya, akses gitu ya teman-teman. Bahwa dari sisi pembiayaan misalnya untuk elektronik ini kan lebih murah ya, karena dia tidak ada biaya produksi. Betul tidak membutuhkan kertas, tidak membutuhkan tinta gitu ya, dan kemudian itu kan bisa diakses, efisiensikan gitu ya di bisa elektronik oleh banyak di orang, mana aja, dan secara produksi lebih efisien gitu. Dan dari sisi kemudian security-nya ya, keamanannya juga kemudian lebih aman, karena tidak berpotensi hilang kan, sobek gitu ya, enggak gitu, ini awet sobek, gitu, rusak dan lain sebagainya ya. Beberapa kelebihan itu yang kemudian mau tidak mau kemudian menuntut kita untuk terus berbenah, untuk terus berubah ke arah yang lebih baik ya. Gitu. Nah, terkait kemudian dengan kekurangannya, ya ini kan sebuah hal yang baru ya. Iya, baru, betul. Sebuah hal yang baru. Ya, dimanapun sebuah hal baru itu kemudian menuntut kita untuk penyesuaian. Pasti ada resikonya gitu. Untuk adaptasi, karena biasanya saya baca buku tuh ada di bukunya, sini gitu, ada fisiknya gitu, bisa dibuka-buka. Sekarang nggak ada gitu ya. Paling di scroll aja nih ya teman-teman. Tapi dengan berbagai macam kebutuhan, saya kira proses adaptasi itu bisa lebih cepat. Ya, kita tahu sendiri, misalnya pengalaman pandemi kemarin, ya.
pengalaman pandemi. Yang kita nggak bisa kemana-mana gitu Udah, ya Bapak? nggak bisa kemana-mana, semuanya kegiatannya terbatas gitu ya. Dikurung Terbatas. gitu. Dan ini juga menyentuh ranah di pendidikan. Oke, Ya. sampai segitunya berarti ya Bapak? Iya, menyentuh ranah di pendidikan. Bahkan kemudian kita dipaksa untuk kemudian bagaimana tetap melaksanakan namanya pendidikan dengan cara yang kemudian menyesuaikan dengan situasi. Oke, bisa dan diakses kondisi. dimanapun Ya, gitu selama salah pandemi satunya tersebut. adalah melalui Zoom misalnya Oke, ya. iya, Ya, itu kan betul sekali. sebetulnya sebelum pandemi juga beberapa dekade ke belakang itu sudah dilakukan sebetulnya tapi di nggak luar negeri ya. nggak sesering Di luar pandemi negeri. gitu ya Tapi dulu. di pandemi lah kemudian kita mengenal, oh ada nih pembelajaran yang kemudian bisa memanfaatkan IT, teknologi IT, ya, gitu. teknologi yang ada gitu. Salah satunya adalah ya pembelajaran sekarang tidak hanya kemudian tatap muka secara langsung ya, tapi tatap mukanya melalui jaringan ya, kita mengenalnya daring gitu ya. Itu tetap bisa dilakukan. Sama kemudian ketika kita bicara perpustakaan, konsep e-library itu kemudian terus dipush untuk kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik oleh perpustakaan. Semua orang di Tuh. Poltekkes ini gitu. Oke nih Bapak, mengenai e-library yang rencananya akan ada gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih cara-cara nih kita sebagai mahasiswa bisa daftar atau mungkin sudah terlaksana, terencana gitu, gimana aja sih langkah-langkah kita untuk dapat mengakses si e-library itu? Iya. Seperti saya sampaikan tadi ya, untuk konsep e-library itu kita masih terus menuju ke arah sana. Ya, tetapi kemudian titik awalnya itu kita sudah lakukan. Salah satunya adalah kemudian pustaka-pustaka dalam bentuk elektronik, ya, jurnal-jurnal dalam bentuk elektronik, gitu ya. Dan pustaka-pustaka yang lain. Nah, itu kan sebetulnya langkah awal untuk kemudian menuju pada e-library konsep tersebut. e-library. Berarti itu dapat diakses di aplikasi kah Pak atau ada website resmi Poltekkes perpustakaan ini? Iya, kita sudah berlangganan dengan berbagai macam penyedia elektronik tersebut ya. Untuk e-book kita berlangganan dengan EBSCO, juga kemudian kita ada kerjasama dengan FPPTI Jawa Tengah, gitu. Ribuan judul buku, ya, ribuan akses jurnal itu tersedia untuk para pemustaka, khususnya mahasiswa. Dicatat teman-teman, jangan mager Tasikmalaya. baca buku, jangan kayak aku, nggak bercanda. Oke nih. Nah baik Bapak, di sini mungkin saya juga akan jujur nih ya, kayak saya tuh mager banget baca buku yang kayak memboringkan gitu, membosankan gitu. Seringnya tuh baca romantis novel gitu. Oke. Nah, apa di perpustakaan Poltekkes ini tuh bisa menampung mahasiswa-mahasiswa mungkin ingin membaca komik, ingin membaca novel, ingin membaca hal-hal di luar refreshing gitu mungkin bagi mereka di luar hal-hal pelajaran gitu. Iya. Ini yang kemudian ingin kami dapatkan melalui survei tadi tuh. Oke, kebutuhan. Oke, siap. Gitu. Karena memang jujur gitu, yang tersedia di perpustakaan terpadu ya, itu adalah kebanyakannya buku-buku yang memang keilmuan, dengan keilmuan atau ya keilmuan yang ada di kampus jurusan gitu ya, di Poltekkes Tasikmalaya gitu ya, lebih ke arah situ untuk kedepannya. Nah betul sekali, ini kan juga harus disediakan ya, bahwa kemudian hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku fiksi gitu ya. Fiksi, iya betul-betul. Aduh, tadi saya lupa bahasanya apa. Itu juga kan menjadi sebuah pustaka yang kemudian bernilai keilmuan. Iya betul, dan juga bisa keilmuan. menaikkan minat baca. Betul. Iya, minat baca mahasiswa. Karena ya tadi ya, tidak semua kemudian mahasiswa itu fokus atau tidak semua mahasiswa itu tadi dibilang refreshing gitu, boring gitu rajin semua, iya betul. Kutu-buku gitu. Ambisius. Gitu. Ada hal-hal yang kemudian bisa dimanfaatkan di perpustakaan untuk kemudian bisa meningkatkan minat baca. Salah satunya tadi senang baca novel di perpustakaan, tersedia novel, itu yang ingin kami realisasikan, dikembangkan yang lagi. ingin kami dapatkan melalui survei yang kemudian menyasar kelompok mahasiswa. Itu buku apa sih, buku seperti apa sih dan sebagainya, itu bisa
dituliskan atau bisa diaspirasikan melalui survei tersebut. Kita ada survei kebutuhan pustaka itu di tiap tahun. Oh, tiap tahun. Iya, tiap Berarti tahun. Di awal tahun berkala itu, gitu. Iya, di awal tahun itu kita terus survei kebutuhan pustaka, baik dari mahasiswa, dosen, ataupun pendik. Oke, jadi menyeluruh surveinya gitu ya. Oke, diharapkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa dan juga seluruh ya Bapak ya. Betul. Oke, siap. Tadi nih Bapak mengenai tema kita hari ini ingin mengakses ilmu perpustakaan ke dunia luar. Nah, mungkin ada rencana nggak sih Bapak mengenai transformasi tadi, bagaimana langkah untuk mempromosikan gitu perpustakaan ini agar dia itu nggak hanya diakses oleh Poltekkes aja, jadi hanya bisa masyarakat mungkin nanti, bisa luar negeri mungkin perpustakaan Poltekkes ini gitu. Betul sekali, dan memang harusnya seperti itu, ya, bahwa ilmu itu milik semua. Iya, bukan hanya Ya, kita aja, bukan iya hanya kita betul. saja. Dan melalui perpustakaan itu, ketika saya ingat ketika saya sekolah ya, itu Flashback gitu ya Bapak ya. Itu ada semacam apa namanya, jargon ataupun Jargon, ini bahwa di perpustakaan itu kita bisa membaca dunia. Oh, membaca. Sekaligus Oh, yang kayak ada di jargon di tempel di dinding itu nggak sih Bapak? Iya kan? Oke. Di perpustakaan kita bisa membaca dunia dan pada akhirnya kita bisa dibaca dunia. Oke, dilihat dunia nih gitu. Nah, ini untuk semua. Jadi perpustakaan itu sebetulnya untuk semua. Dan di perpustakaan terpadu atau Poltekkes Tasikmalaya ini kemudian kita sudah ada program yang bekerja sama dengan apa namanya, unit penelitian dan pengabdian masyarakat ya, berupa kegiatan mobiling. Kami ikut di sana, perpustakaan ikut di sana untuk kemudian bisa berbagi, bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan tentunya, karena kesehatan ya, kampus kesehatan tentang kesehatan. Kita hadir di sana untuk kemudian kita membawa serta referensi atau pustaka-pustaka yang berhubungan dengan kesehatan. Dan itu bisa dibaca di tempat yang umum gitu, masyarakat umum, dibaca oleh masyarakat luas, siapapun itu. Ya. Berarti udah ada transformasinya gitu dong Pak, udah ada langkahnya gitu ke masyarakat. Sudah ada. Dijalankan. Sudah ada. Mudah-mudahan ke depannya mobiling ini bisa kemudian bertransformasi juga ya. Kemudian untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dari sisi literasinya. Oke, biar menaikkan minat baca. Itu dia. Oke, Bapak tadi mobiling itu berarti apakah berkala setiap tahun ataupun ada event tertentu, dan mungkin jangkauannya, cakupannya apakah hanya Tasik aja atau bahkan bisa keluar kota mungkin Bapak? Iya, mobiling dilaksanakan itu memang secara berkala, meskipun juga kemudian ada mengikuti momentum-momentum yang ada. Misalnya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Yang kemarin baru kita betul, gitu. Kalau untuk wilayah Tasik, mungkin spill sedikit terkait dengan perpustakaan ya. Kita ada tiga lokasi perpustakaan. Poltekkes Tasikmalaya itu. Yang di Tasikmalaya itu ada di kampus Cilolohan. Satu lagi ada di kampus Taman Sari, di jurusan kesehatan gigi. Dan satu lagi ada di wilayah Cirebon. Kampus Cirebon. Ya, itu untuk kemudian memenuhi kebutuhan para pemustaka Sivitas Akademika Poltekkes ya. Dan untuk mobilingnya untuk wilayah Tasik, kita menyusur di wilayah Tasik dan sekitarnya ya. Dan untuk yang Cirebon juga kemudian menyusur wilayah Cirebon dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti ya tadi sekali lagi bisa bertransformasi, memberikan layanan berdampak betul kepada masyarakat dari sekali lagi dari sisi literasinya. Dan mudah-mudahan dari sisi itu kemudian pengetahuan masyarakat bisa meningkat ya. Dan kemudian
perilaku kesehatannya juga meningkat. Meningkat, iya. Artinya orang Dari yang kemudian situ punya awalnya pengetahuan gitu ya. yang bagus, itu kan berkorelasi atau kemudian berhubungan dengan perilakunya. Oh, Oke. saya tahu tentang ini gitu. Oh ya, kemudian bagaimana supaya mencegah penyakit ini terjadi, harus olahraga teratur, harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Itu kan didapatkan dari Bacaan gitu, iya, dari pengetahuan, bacaan. iya Kemudian betul. meningkatkan pengetahuan dengan begitu harapannya ya kemudian kesehatan masyarakat bisa Meningkat gitu. Oke. Nah, tadi mungkin kita sudah banyak sekali ya Bapak membahas mengenai perpustakaan, promosi dan kayak sudah cukup luas gitu yang dirasakan gitu. Nah, tapi ada mungkin beberapa mahasiswa, beberapa masyarakat yang masih kayak ngeyel gitu loh, kayak agak suka baca, suka nyantai kayak lihat video YouTube misalkan ya kayak gini podcast Iya, nih misalkan betul, kayak gitu. Terus betul. kayak saya juga jujur ya kayak kadang membaca itu boring segala macem gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Bapak bisa menanggapi gitu kenapa hal itu bisa terjadi dan gimana sebagai pustakawan mungkin Bapak bisa memberikan tips gitu kepada kita semuanya. Iya, betul sekali, itu realitanya memang Iya, yang terjadi itu saat sangat- ini ya. Makanya kemudian literasi itu juga harus berkembang. Oh Ya, iya. harus berkembang. Salah satunya ya kemudian menyasar media-media yang memang sedang digemari oleh masyarakat. Oh betul, Iya. kebutuhan lagi balik lagi Betul, gitu ya. dan itu sudah didapatkan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Oh, udah ada Sudah penelitiannya ada berarti. penelitian-penelitian tentang itu. Oke. Nah, penelitian itu kemudian dilakukan, itu kan otomatis perlu pustaka, ya, perlu referensi. Iya, referensi, Dan referensinya ini harus tersedia Di perpustakaan. perpustakaan. Oke. Gitu. Misalnya contohnya, mungkin saya ambil contoh penelitian-penelitian mahasiswa itu tentang misalnya pengaruh media TikTok Oke. terhadap TikTok banget ya, kesindir banget aku. pengaruh edukasi kesehatan melalui media TikTok Oke. terhadap peningkatan Karena lagi pengetahuan. booming juga kan mungkin ya Pak Iya, TikTok betul. sekarang itu. Karena ternyata dari berbagai survei itu tadi ya disampaikan Meningkat gitu. masyarakat tuh lebih cenderung suka melihat Di video, iya, tayangan singkat gitu. Betul. Singkat gitu. Jadi kalau begitu terlalu lama udah Iya. hilang tuh konsentrasinya. Males aku gitu ya. Gitu. Dan itu memang realitanya ya. Makanya kemudian berbagai macam penelitian yang dilakukan terutama oleh mahasiswa menyasar edukasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi digemari. Lagi viral, lagi booming Iya, gitu ya. di Oke. masyarakat. Dan itu diharapkan bisa menjadi sumbangsih yang berdampak lagi-lagi bagi masyarakat ya. Segala macam tips untuk menjaga kesehatan, tips misalnya untuk tetap hidup sehat ya, atau hal-hal yang lain itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan media aplikasi yang sedang digemari. Promosi kayak video singkat itu kadang lebih narap gitu ya. Betul, iya, lebih nempel ya, lebih nempel, betul. Daripada yang bacaan seperti ini. Betul. Tapi mungkin nih kayak sekarang kan banyak teknologi ya Pak, seperti AI nih yang AI, ya, AI, betul, seperti itu, terus betul. mungkin teknologi yang tadi LLM dan segala macam. Nah itu mungkin banyak orang tuh yang kayak takut gitu, kayak aduh data aku gimana ya kalau dimasukin ke sini gitu. Ada kadang scam mengenai buku Betul. misalkan atau kayak hak ciptanya itu Betul. bisa diambil oleh orang Betul. lain. Nah, itu mungkin gimana sih tanggapan Bapak gitu sebagai seorang pustakawan tersebut? Iya, terkait dengan perkembangan teknologi ya, yang sekarang memang yang lagi ramai, kecerdasan buatan, Iya, betul, gitu AI ya, itu. AI. Ya, sebagai sebuah perkembangan, saya kira ini memang harus direspon secara positif. Ya, meskipun kemudian di dalamnya ada berbagai macam hal-hal yang menjadi kekurangan. Ya, jadi kekurangan-kekurangan itu kemudian bisa kita minimalkan ya, untuk kemudian ini betul-betul kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Ya, sekaligus juga tadi di awal saya sampaikan filternya harus bagus gitu, sambil kemudian terus
memperbaiki ya segala sesuatunya. Contohnya tadi disampaikan, bagaimana ini keamanan datanya, bagaimana ini nanti kemudian terkait hak cipta dan lain sebagainya. Nah ini mungkin hal yang kemudian harus dipikirkan oleh negara ya untuk kemudian memberikan regulasi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman terkait kemudian bagaimana dampak dari kecerdasan buatan tersebut ya. Jadi kecerdasan buatan itu bukan untuk menggantikan otak manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Tuhan. Tidak bisa menggantikan itu gitu. Ada hal-hal yang kemudian tidak bisa digantikan oleh itu gitu. Apalagi kemudian kalau kita bicara terkait tenaga kesehatan. Ya, ada hubungan psikologis ya, yang nggak bisa kemudian di hire oleh kecerdasan buatan. Kalau hal-hal yang lain mungkin terkait informasi dan lain sebagainya mungkin oke, gitu. Tapi ada hal yang lain pula yang kita tidak perlu khawatir selama kemudian kita terus mengoptimalkan potensi gitu sebagai seorang tenaga kesehatan. Justru kemudian AI ini, kecerdasan buatan ini digunakan dalam rangka mendukung, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Betul. Berdampak sesuai dengan profesi masing-masing. Oke, mungkin Bapak mengenai tema kita hari ini, akses ilmu gitu dari dunia perpustakaan. Kita banyak nih sebenarnya mahasiswa itu yang nggak tahu gitu loh bahwa di Poltekkes ini tuh perpustakaannya bisa dipakai loh gitu, bisa dimasuki mungkin di jam operasionalnya. Betul. Gitu. Nah mungkin untuk lebih mengenalkan nih kepada mahasiswa kita sekalian, apa sih yang harus mungkin dipersiapkan untuk masuk ke perpustakaan kita, terus juga pinjem bukunya tuh maksimal tuh berapa gitu, betul. macamnya, mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin mereka takut untuk masuk perpustakaan tuh karena Iya, nggak tahu. betul. Iya, jadi melalui momentum ini saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa, ayo berkunjung ke perpustakaan. Jangan mager ya. Jangan mager ya. Kalau ada stigma yang kalau jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu katanya. Ya, kupu-kupu. Kuliah pulang gitu ya. Nah itu jangan, karena iya, jadi selama jadi mahasiswa ini betul-betul segala sesuatu yang diberikan oleh kampus itu dijadikan sebuah pembelajaran. Kawah candra di mukanya tuh di sini. Ya, teman-teman semua aktif di kegiatan kemahasiswaan, itu suatu saat nanti teman-teman bekerja bermanfaat gitu ya. itu sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman saat ini lelah, capek, harus berbagi konsentrasi gitu ya, dengan kuliah, mengerjakan tugas-tugas, harus kemudian udah kemudian sibuk dengan kegiatan kemahasiswaan yang kemudian rata-rata kan di luar jam ini ya, jam pelajaran ya, sore bahkan sampai malam. Mungkin saat ini teman-teman capek, mungkin saat ini teman-teman lelah, tapi yakin suatu saat nanti teman-teman akan merasakan manfaat dari apa yang teman-teman lakukan saat ini. Gitu ya, kawah candra di muka teman-teman di sini di pendidikan ini 3 tahun ya. Di sini 3 tahun ya, ada yang yang profesi 5. Artinya kalau dari durasi waktu mungkin bukan durasi waktu yang lama, kalau menurut saya ya, bukan durasi waktu. Iya, makanya kemudian dengan kegiatan-kegiatan itu teman-teman diharapkan bisa enjoy, bisa menikmati belajar, tapi tetap kemudian menikmati masa mudanya, gitu. Ya, dan itu yang kemudian layanannya akan terus kami kembangkan di perpustakaan. Desain ruangannya kemudian akan dibuat senyaman mungkin untuk kebutuhan pemustaka. Ya, untuk kebutuhan pemustaka. Dan melalui momentum reakreditasi ini kan ada berbagai macam inovasi-inovasi yang kemudian dihadirkan oleh perpustakaan untuk mahasiswa, untuk sivitas. Ya, untuk kemudian bisa tertarik datang ke perpustakaan. Terkait tadi dengan jam layanan, ya ini juga kemudian ada tuh muncul di borang akreditasi itu gitu ya. Kalau untuk kemudian bisa
mencapai nilai maksimal itu layanannya per minggu itu harus lebih dari 49 jam. Ya. Itu harus memenuhi gitu Bapak. Kalau kita pengen dapat nilai maksimal kita harus memenuhi itu. Makanya kemudian kita juga menyesuaikan ya, kita buka dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ya. Berarti sekarang jam berapa nih? Aku nggak bawa jam nih. Iya, sekarang jam 5:30. Udah tutup. Iya. Besok lagi kita datang ke perpustakaan. Betul. Oke, baik. Tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang perpustakaan ini. Ya. Ada lagi nih Bapak yang saya penasaran sekali. Tadi Bapak sempat menyebut tugas akhir nih ya, seperti itu. Ya, betul. Mungkin KTI teman-teman yang memerlukan nanti di akhir. Nah, apakah perpustakaan itu atau mungkin orang-orang yang di perpustakaan dapat membantu kita sebagai mahasiswa dalam kayak ini referensinya apa ya gitu, oh Bapak ini referensinya apa ya gitu. Apakah dapat dibantu seperti itu? Betul, sangat dapat bisa gitu dibantu, karena itu menjadi kewajibannya kami di perpustakaan untuk memberikan layanan. Jangan takut teman-teman tuh ya, datang jadi jangan berarti takut teman-teman, itu adalah kewajiban kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pemustaka, apalagi kemudian kalau kita bicara tugas akhir. Iya, kadang dan tuh biasanya, mageran gitu betul, kita tuh. Dan biasanya memang perpustakaan itu ramenya ketika tugas akhir. Jadi kayak terpaksa deh harus ke perpustakaan gitu ya, gitu. Jadi makanya kemudian kita terus mengimbau kepada Civitas melalui ketua jurusan, melalui kaprodinya, atau melalui dosen-dosennya untuk kemudian dalam mengerjakan tugas perkuliahan, mohon kemudian disupport, dimotivasi mahasiswanya untuk ya ngerjain makalahnya di perpus saja, bisa memanfaatkan ruangan yang nyaman, ya, bisa juga kemudian akses internet lancar, kenceng gitu ya. Wifi-nya sekarang. Kenceng insya Allah, ya. Dan itu akan terus ketika kemudian internetnya lambat, kita akan sampaikan kepada yang terkait dengan itu, kepada pimpinan dan yang terkait dengan unit IT misalnya ya, untuk kemudian bisa terus menjaga bahwa aksesnya ini kemudian bisa dioptimalkan, bisa lancar, dan itu sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa. Ya, dicatat kamu teh jangan mager ya. Udah dikasih fasilitas, kita teh nggak mau mager. Ini untuk saya sendiri juga ya Bapak ya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Oke. Baik. Tadi mungkin saya juga penasaran Bapak, di perpustakaan kita kan ada komputer ya, komputer ya, mungkin betul. Sekarang ada juga yang di belakang itu yang suka dipakai ruangan meeting rapat gitu ya. Betul. Ya, yang banyak sekali tugas-tugas akhir mahasiswa terdahulu di situ. Ya, Oke. Nah, itu apakah komputernya mungkin hanya bisa dipakai untuk internet jangkauan ini saja, atau mungkin kita juga bisa tuh untuk misalkan lihat video edukasi di sana, mungkin kayak ngerjain makalah yang tadi Bapak sebutkan, ngerjain skripsi mungkin di situ bagi orang yang kurang ada minat di kosan nih, pengen di kampus aja gitu ngerjainnya. Iya, betul. Ya, mungkin dari sisi mungkin kalau untuk kemudian memenuhi kebutuhan aktivitas ya, apalagi mahasiswa. Kita kan mahasiswa ada di kisaran kalau untuk seluruh mungkin sekitar 4.000 lebih mahasiswa ya, untuk perwilayah saya kurang gitu ya rinciannya jumlahnya, tapi untuk seluruh ada 4.000 lebih. Dan kalau tadi pertanyaannya terkait dengan perangkat yang ada di perpustakaan, komputer yang ada di perpustakaan, itu bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Hanya kemudian memang karena masih terbatas, jadi ya mungkin untuk pemanfaatannya lebih pada bagaimana kemudian mahasiswa itu mengakses pustaka-pustaka digital saja. Gitu. Jadi mungkin kalau mau mengerjakan tugas untuk lebih leluasa, ya, bawa perangkat sendiri, bawa laptop sendiri, langsung datang ke perpustakaan. Pustaka kami yang tersedia itu semuanya untuk pemustaka. Kadang juga nih ya Bapak, kita tuh susah gitu mencari referensi yang mungkin dosen kan selalu mengatakan kayak 5 tahun ke belakang nih. 5 tahun ke belakang, betul. 2025 berarti 2020 gitu maksimalnya. Untuk tugas akhir ya. Betul. Apakah perpustakaan di sini
Atau mungkin kita masih menyimpan buku-buku yang mungkin jadul gitu yang bisa dijadikan referensi juga gitu. Iya. Buku-buku yang kemudian apa namanya yang ada di perpustakaan itu selalu update karena tadi saya sampaikan survei kebutuhan pustakanya itu dilakukan tiap tahun. Iya, secara berkala itu juga diganti bukunya berarti. Berkala, betul. Ini untuk memenuhi kemudian apa yang disampaikan tadi. Dosennya harus minimal waktu gitu. Gitu ya, bahwa pustaka ini untuk buku 5 tahun ke belakang. Nanti kalau sekarang 2025 ya berarti 2020 ke sini lah kalau mau cari buku untuk dijadikan apa namanya bahan referensi ya. Dan itu sudah kita antisipasi dengan setiap tahun kita perpustakaan itu diberikan dana oleh difasilitasi juga ya, berarti untuk kemudian mengadakan update untuk pustaka. Dananya juga besar. Dananya juga besar. Dan sekali lagi ini untuk kamu kalian teman-teman semuanya. Jadi datanglah ke perpustakaan untuk kemudian manfaatkan gitu ya Bapak ya fasilitas kampus kita. Fasilitas yang ada karena ya benefit yang dikeluarkan oleh institusi juga tidak sedikit ya untuk pengadaan e-book, untuk pengadaan e-jurnal, untuk pengadaan pustaka yang cetak, ya itu tidak sedikit. Ya, sayang sekali kalau misalkan itu tidak bisa dimanfaatkan betul sekali teman-teman secara optimal oleh teman-teman semua gitu ya, di Poltekkes ini. Ya. Bukan hanya sebetulnya ya, dosen dan pendidikan juga semuanya ada betul. Nih Bapak kadang bertanya-tanya gitu ya, kalau mungkin seperti tadi Bapak mengatakan, penuhnya teh di tugas akhir aja gitu perpustakaan teh, misal orang-orangnya banyak segala macem gitu ya, penuh perpustakaan tuh. Nah untuk misalkan keterbatasan tempat nih, misalkan kita datang, penuh, nggak nyaman deh perpustakaannya, ada nggak sih rencana untuk misalkan diperluas ataupun ada rencana untuk dibuka di mana lagi gitu selain di sini gitu? Betul sekali ya, memang apa namanya gedung yang ada itu kan memang sekarang apa namanya ya kalau dari sisi luasnya memang terbatas ya, iya betul. Dan ini sudah direspon oleh institusi untuk kemudian kita akan ada pengembangan lagi. Tidak hanya kemudian perpustakaan sebetulnya, tapi seluruh apa namanya fasilitas yang ada di kampus ini kemudian direncanakan untuk pengembangan di berikutnya, baik itu dari sisi keberfungsiannya atau kemudian dari sisi kemudahan aksesnya atau dari sisi luasnya. Cakupan iya. Oke. Terus kadang juga mungkin maba sih Pak yang mungkin ada yang bertanya ke saya gitu. Teteh gimana sih kalau ke perpustakaan itu bayar nggak sih aksesnya gitu? Kadang kayak kalau minjem buku kalau terlambat gitu kembalinya denda nggak sih gitu? Itu yang kadang membuat kita takut gitu datang mau minjem tuh kayak takut terlambat atau takut denda, takut nggak gratis gitu. Betul. Iya, dan sebetulnya ketika informasi terkait dengan itu kan ada disediakan waktu untuk kemudian dari unit perpustakaan memberikan edukasi kepada mahasiswa baru di acara PKKMB ya, betul. Itu kan ada, tapi mungkin karena waktunya terbatas terbatas sekali, jadi teman-teman. Ya mungkin teman-teman ketika kemudian pengen tahu lebih detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaannya tadi bisa datang ke perpustakaan. Yang pasti teman-teman tidak akan dipungut bayaran karena ini menjadi kewajibannya pihak kampus gitu. Kampus untuk memberikan layanan kepada teman-teman semua. Teman-teman cukup datang membawa kartu mahasiswa dan itu teman-teman kartu KTM aja berarti KTM saja. Itu nanti di scan gitu dan teman-teman akan mengisi data sebagai pengunjung dan itu datanya itu kan nanti akan terekap gitu ya. Terekap nanti kemudian yang mesin di depan perpus itu. Mesin di depan perpus betul terekap bagaimana nanti kunjungan mahasiswa gitu ya, kunjungan apa namanya pemustaka baik mahasiswa, dosen ataupun tendik akan terekap di sana. Dan tentunya
ada Apa apa nih? namanya? Ada reward ya Oh, dari kami kepada Apa tuh, Pak? pengunjung Di-spill dikit teraktif. boleh? Oh, seperti itu. Iya, Oh, serius datanya ya? itu nanti kami dapatkan dari data Oh, elektronik baru yang tahu. diakses oleh pemustaka pada waktu berkunjung ke perpustakaan. Oh, berarti ada reward tuh teman-teman. Ih, Ada udah rekapannya. Sudah ada difasilitasi, rekapannya. dikasih reward juga. Betul. Nggak mau ke perpustakaan gimana sih kalian teh? Ah. Gitu. Oh, berarti dikasih reward tuh Pak, ada rewardnya? Iya, ada Serius? rewardnya, betul. Setahun sekali atau berapa tahun tuh Pak? Itu setahun sekali, mungkin saat ini masih berupa apa namanya reward dalam bentuk ada sertifikat, Oh, sertifikat penghargaannya. penghargaan gitu, Ya, oke. dan mungkin nanti bisa diumumkan di momentum-momentum tertentu, misalnya di acara Disnatalis gitu ya. Nanti diumumkan tuh pemustaka Oh, kita baru teraktif. tersepil nih Dan di sini. mudah-mudahan ini menjadi motivasinya kampus untuk memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain, Oke. gitu. Misalnya bonus bayar UKT-nya gitu Iya, bisa saja ya. di diskon tuh, Di diskon gitu ya. garis bawahi, Karena rajin teman-teman, berkunjung iya. ke perpustakaan. Mudah-mudahan. Oke, itu berarti baru kesepil loh Pak di sini. Aku juga baru tahu ternyata sekarang. Oke, itu teman-teman dicatat. Kita itu harus rajin ke perpustakaan, bukan Betul. hanya dapat reward aja tapi juga mendapatkan ilmunya Betul. gitu mungkin ya. Oke, ini Bapak kita udah panjang sekali nih ya di sesi kali ini yang sangat menarik. Ada insight-insightnya juga, tadi ada reward, mobiling segala macamnya itu. Nah, untuk itu kita akan break dulu nih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Masih bersama saya Reni Dwi Ramadhani di podcast Bincang Kampus. Cerita kampus yang menginspirasi. Bye-bye, jangan kemana-mana. Oke, halo Sobat Bincang Kampus, kangen gak nih sama kita berdua? Oke, nah nih di sesi kita yang terakhir ini mungkin ya Bapak, Ya. kita yang serius gitu ya tadi membahas tentang perpustakaan gitu. Mungkin ada beberapa juga yang masih nih Bapak penasaran mengenai aturan dari perpustakaan tersebut. Ada yang bilang atau ada yang mengatakan bahwa nggak mau di perpustakaan mah nggak bisa baca buku sambil makan gitu, atau nggak bisa bawa air minum, nggak bisa bawa bekal dari rumah misalkan. Nah, itu tanggapan Bapak seperti apa mengenai aturan itu? Oh gitu? iya gitu ya, terkait mungkin aturan itu jadi nggak benar kalau apa namanya ke perpustakaan itu tidak boleh makan dan minum. Boleh, oke. bahkan kemudian kita sedang apa namanya menyiapkan ya layanan yang salah satunya adalah ada kantin di dalam perpustakaan. Oh wow, Ya, kita bisa betul. makan, minum Jadi sambil mungkin belajar. sambil belajar, betul. Cuma mungkin di area-area tertentu memang teman-teman itu tidak bisa mungkin makan dan minum, misalnya di lokasi baca Iya. gitu ya. Itu untuk kemudian demi keamanan ya, karena siapa tahu nanti lagi minum terus malah Tumpah ke buku airnya yang- tumpah ke iya, buku nggak gitu bisa kan. lagi, ada tintanya segala nanti macam gitu iya, nanti
nanti repot, teman-teman harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi tapi kami sediakan area-area khusus untuk kemudian teman-teman bisa bebas tetap gitu, bisa makan, minum di area-area khusus, karena ya diharapkan itu memberikan kenyamanan pada teman-teman di betah gitu ya, kita biar betah di perpustakaan. Teman-teman nanti datang ke perpustakaan itu kemudian masuk mengisi buku kunjungan, akses itunya dengan KTM gitu, untuk kemudian teman-teman kami sediakan locker untuk menyimpan barang bawaannya. Jadi tas itu memang harus masuk ke locker ya, harus masuk ke locker. Kalau mungkin laptopnya bisa dibawa, gadgetnya bisa dibawa, tapi tasnya harus masuk ke locker. Ini demi keamanan bersama, juga. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tapi sekali lagi, makan dan minum bisa tetap dilakukan di perpustakaan. Itu di dicatat. Di area-area tertentu itu juga dicatat. Berarti kita disediakan juga nih apa untuk loker menyimpan tersebut? Iya, disediakan. Loker disediakan. Berarti untuk kapasitasnya apakah bisa mencakup banyak nih? Sekarang lumayan atau seperti apa? Loker lumayan banyak ya, lumayan banyak untuk kemudian kita bisa menampung pemustaka. Sampai saat ini sih nggak ada masalah ya. Masih tertampung masih gitu, tertampung, masih terpenuhi. Betul. Dan mudah-mudahan nanti dengan luas bangunannya diperlebar, lokernya juga bisa tambah banyak. Gitu. Ada rencana gitu ya teman-teman. Siap nih Bapak. Tadi mungkin kita membahasnya tentang orang yang suka membaca aja, tentang membaca gitu ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang selain dia suka membaca, dia pun suka menulis gitu Bapak. Betul. Menulis misalkan novel-novel, menulis komik, ataupun kayak cerita fiksi lainnya, ataupun yang non fiksi juga, biografi segala macam. Nah, apakah nih kalau kita menulis dan diterbitkan bisa disimpan di perpustakaan, atau mungkin perpustakaan memfasilitasi untuk bahkan penerbitannya mungkin seperti itu? Iya, betul sekali. Ini pertanyaannya bagus sekali nih ya, karena ini kemudian bisa mengakomodir minat bakat dari mahasiswa khususnya. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak kemudian perpustakaan itu memfasilitasi itu, sangat-sangat bisa. Karena pustaka-pustaka yang tersedia itu kan juga kemudian dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan itu menulis, membaca kemampuan menulis membaca gitu. Itu kan menulis dan membaca itu kan sebuah rangkaian. Iya, betul. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, betul sekali. Dan ketika punya karya, kami di perpustakaan itu bisa menampilkan karya mahasiswa. Karena sampai saat ini baru mungkin karya-karya dosen. Kalau teman-teman mahasiswa ke perpustakaan itu banyak juga buku hasil dari karya-karya dosen teman-teman semua. Hasil penelitian gitu, hasil pengabdian masyarakat, ataupun memang hasil karya dosennya gitu, hasil karya dosennya. Nah, itu kan motivasi untuk menulis itu kan harus terus ditingkatkan lagi, digebiak-gebiak. Betul, gitu. Karena bukan hanya kemudian dalam rangka tugas akhir ya, tugas akhir kan teman-teman menulis menulis kan, itu akan terasanya teman-teman ketika kemudian teman-teman banyak baca. Iya, betul sekali. Karena teman-teman banyak baca akan mengalir gitu. Kalau nggak banyak baca itu pasti akan agak kesulitan kata-kata apa nih yang kemudian harus disampaikan gitu. Karena menyusun tugas akhir itu kan bukan hanya memindahkan di copy aja di gitu ya, kebanyakan dari buku gitu ya, ini ambil dari sini, ini ambil dari sini, betul sekali. Tapi justru kemudian bagaimana si penulis itu merangkai dari berbagai sumber yang ada menjadi sebuah bacaan atau sebuah narasi yang padu, yang padu gitu dibaca. Dan itu sekali lagi didapatkan dari orang yang gemar atau suka membaca. Itu dia. Banyak banget ya insight yang bisa di-notice gitu, di-noted sama kita semuanya teman-teman. Kita akan ke pertanyaan yang mungkin concern juga nih, penting juga nih ya untuk kita semuanya gitu.
dari mata seorang pustakawan nih Bapak sebagai kepala dari perpustakaan gitu, mahasiswa yang sukses memanfaatkan perpustakaan itu biasanya punya kebiasaan apa nih gitu, yang mungkin Bapak sering kali lihat gitu di mahasiswa-mahasiswa Bapak. Oh iya, mahasiswa yang sukses. Iya, sukses memanfaatkan perpustakaan. Ya. Sepanjang kemudian yang saya ketahui ya. Jadi ketika kemudian mahasiswa ini sukses kan, kalau ukurannya studi mungkin dia bisa menyelesaikan dia menyelesaikan studi itu tepat waktu. Iya betul. Ya. Nah, ketika kita bicaranya sukses dalam, kita persempit ya, misalnya sukses studi. Siap. Sukses studi dulu nih. Sukses studi. Saya sampaikan mungkin di sini kepada teman-teman semua bahwa perpustakaan adalah salah satu kunci teman-teman sukses untuk studi. Oke, jendelanya, pintunya yang harus kalian masuki. Betul sekali. Dan ketika kemudian teman-teman nanti bekerja, ya teman-teman pasti akan menemui itu, ya, menemui di rumah sakit ada perpustakaan. Di puskesmas ada perpustakaan, di mana-mana, di layanan kesehatan ada perpustakaan. Bahkan kemudian perpustakaan itu sudah menyentuh ranah desa. Desa juga ada perpustakaannya. Oh, sudah mencakup ke desa-desa sudah ada juga. Perpustakaan desa. Dan di Kota Tasikmalaya itu sudah ada forumnya, Forum Perpustakaan Kota Tasikmalaya, yang di dalamnya adalah ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan desa, dan perpustakaan mandiri. Oh, berarti rencana kita untuk meningkatkan minat baca itu sebenarnya udah banyak ya Pak, ya udah mencakup gitu. Betul, sudah banyak sebetulnya yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Baik, itu teman-teman udah banyak, tinggal kitanya sendiri yang bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan gitu ya. Nah, untuk itu nih Bapak, ditekankan lagi apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan, ataupun kayak apa ya, pesan-pesan kepada mahasiswa biar ayo dong kita tuh ke perpustakaan gitu, jangan kosong terus, jangan di HP terus, TikTok terus gitu. Betul sekali. Ya, mungkin pesannya singkat saja ya bagi buat teman-teman semua, mahasiswa khususnya. Rajin-rajinlah ke perpustakaan, saya jamin Anda sukses. Oke, udah dijamin sukses ya kalau ke perpustakaan, tapi baca, jangan di perpustakaan diam aja gitu. Gimana mau sukses makan doang gitu. Oke, mungkin tadi udah banyak sekali insight-insight yang teman-teman atau bahkan saya pun dapatkan dari sini. Ada juga beberapa informasi yang baru Bapak sampaikan mungkin di sini kepada teman-teman semuanya, yang sangat banyak sekali. Tadi juga mungkin sudah ada pesan dari Bapak agar kita bisa lebih rajin lagi ke perpustakaan ya teman-teman. Jadi teman-teman, perpustakaan itu bukan hanya ruang untuk kita membaca saja ya Bapak ya. Betul. Kita banyak bisa kegiatan yang bisa dilakukan banyak di sana. Kegiatan, berdiskusi juga, mengerjakan tugas akhir atau tugas-tugas kita juga. Intinya gudangnya ilmu, jantungnya kampus ada di perpustakaan. Baik teman-teman semuanya, kita sudah ada nih di sesi terakhir di podcast Bincang Kampus ini. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah hadir memberikan sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing mengenai perpustakaan yang mungkin beberapa orang di Poltekkes itu nggak tahu nih mengenai perpustakaan gitu. Nah, barangkali untuk menutup sesi akhir kita kali ini, ada jargon juga nih Bapak dari podcast Bincang Kampus. Nanti agar di akhirnya kita bareng-bareng gitu. Oke, jadi Bincang Kampus itu jargonnya adalah cerita kampus seperti intangannya yang menginspirasi. Oke, baik, menginspirasi. Oke, siap. Nanti saya boleh juga nanti ada salam literasi ya. Salam literasi boleh, siap. Gimana tuh Bapak? Takut saya yang ini gitu. Salam literasi itu kita jari kita membentuk huruf L. Oke, L. Teman-teman L semua. Oke. Ya, itu literasi. Nanti salam literasi. Nanti dilanjutkan dengan baca. Akses. Sukses. Wow, keren banget. Baca, akses, sukses. Oke, baik, kita langsung mulai aja.
Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton podcast Bincang Kampus pada hari ini dengan saya Rendu Ramadhani dan juga narasumber keren kita Bapak Sam Jaji. Oke, untuk menutup ini kita tutup dengan jargon ya teman-teman. Oke, podcast Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Ya. Salam literasi. Salam literasi, baca, akses, sukses. Oke, terima kasih. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.